Pertama, kondisi awal Indonesia merdeka. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan, sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali, sementara nilai tukarnya sangat rendah. Untuk mengatasi keadaan keuangan, pada 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI atau Uang Republik Indonesia. 2. Kedatangan sekutu dan Belanda. Sekutu masuk ke Indonesia diboncangi Nica. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. 3. Merdeka atau mati. Kedatangan sekutu di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai upaya penentangan dan perlawanan dari masyarakat. A. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh para pemuda ke penjara Bulu, Semarang. Dalam perjalanan, sebagian dari para tawanan berhasil melarikan diri dan minta perlindungan kepada Batalion Kadebutai. Oleh karena itu, tanpa menunggu perintah, para pemuda segera menyerang dan melakukan perebutan senjata terhadap Jepang. Terjadilah pertempuran sengit antara rakyat Indonesia melawan pasukan Jepang. Pertempuran ini dikenal dengan Pertempuran 5 Hari di Semarang. Untuk mengenang pertemuan 5 hari di Semarang ini, maka dibangun sebuah monumen yang terkenal dengan sebutan Tugu Muda. B. Pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Kepala daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang atau Cokan harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro. Tanggal 5 Oktober 1945, gedung Cokan Kantai berhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. Gedung Cokan Kantai kemudian dikenal dengan Gedung Nasional atau Gedung Agung. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, tanggal 7 Oktober 1945, terjadilah pertempuran antara rakyat, pemuda, dan kesatuan dengan tentara Jepang di Yogyakarta. C. Arek-arek Surabaya untuk Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran sengit di Surabaya. Salah satu tokoh pemuda yaitu Sutomo, pada saat terjadi pertempuran di Surabaya, Bung Tomo berhasil memimpin dan mengendalikan kekuatan rakyat melalui pidato-pidatonya. Untuk mengenang peristiwa ini, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. D. Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Dalam pertempuran itu, pasukan TKR mengalami kemenangan yang gemilang. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, tanggal 15 Desember dijadikan Hari Infanteri. Di Ambarawa juga dibangun Monumen Palagan Ambarawa. E. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 November 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Sumatera Utara. Insiden pertama terjadi di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh salah seorang yang ditemuinya. Akibatnya, hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di Tebing Tinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertempuran memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, yang dibagi atas 4 sektor dan bermarkas di Sudi Mengerti atau Trepes. Di bawah komando inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area. F. Bandung Lautan Api. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 Siliwangi menginstruksikan rakyat untuk mengungsi pada tanggal 24 Maret 1946. Malam harinya, bangunan-bangunan penting mulai dibakar dan ditinggalkan mengungsi ke Bandung Selatan oleh sekitar 200.000 warganya. G. Proklamasi di Sulawesi. Setelah berita proklamasi kemerdekaan tersebar ke seluruh penjuru Sulawesi, sejak itu pula bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang Indonesia Merdeka. Pada 14 Februari 1946, BW
W. Lapian sebagai pemimpin sipil pada saat itu memimpin pasukan pemuda bersama Letkol CH Toulu dan Serda SD Wisan merobek bagian biru pada bendera Belanda di tangsi militer Belanda di Teling, Manado. Peristiwa heroik itu menandai berkibarnya bendera merah putih. Operasi Lintas Laut Banyuwangi sampai Bali. Operasi Lintas Laut Banyuwangi sampai Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Peristiwa itu dimulai dengan kedatangan Belanda dengan membonceng sekutu, mendarat di Bali dengan jumlah pasukan yang cukup besar, tanggal 3 Maret 1946, untuk mengenang perjuangan pasukan kita yang gugur dalam operasi lintas laut, maka di daerah Cekik Gilimanuk didirikan monumen yang dinamakan Monumen Operasi Lintas Laut Banyuwangi sampai Bali. Bagaimana bangsa kita berusaha menjalankan politik damai untuk mempertahankan kemerdekaan? Pertama, rangkaian Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dan pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia dan Belanda, serta Inggris sebagai penengah. 2. Agresi Militer 1. Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi Persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi Persetujuan Linggarjati. Di samping mensponsori pembentukan pemerintahan boneka, Belanda juga terus memasukkan kekuatan tentaranya. 3. Peran Komisi Tiga Negara. KTN berperan aktif dalam penyelenggaraan Perjanjian Renville. Serangan Belanda pada agresi militer 2 dilancarkan di depan mata KTN sebagai wakil DKPBB di Indonesia. KTN membuat laporan yang disampaikan kepada DKPBB bahwa Belanda banyak melakukan pelanggaran. Hal ini telah menempatkan Indonesia lebih banyak didukung negara-negara lain. 4. Perjanjian Renville. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville yang sudah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. 5. Agresi Militer 2 dan penangkapan pimpinan negara. Untuk menghadapi kekuatan Belanda, maka dibentuk Markas Besar Komando Jawa atau MBKD yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan Hidayat. Seperti yang telah diduga sebelumnya, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang kedua. 6. Peran PDRI, penjaga eksistensi RI. PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan berperan sebagai pemerintah pusat. PDRI juga berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi, sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. 7. Tetap memimpin gerilya. Panglima Besar Sudirman yang dalam kondisi sakit hanya dengan satu paru-paru justru tetap teguh untuk memimpin perang gerilya. 8. Serangan umum 1 Maret 1949. Pada tanggal 1 Maret 1949 dini hari sekitar pukul 6, sewaktu sirine berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam, serangan umum dilancarkan dan segala penjuru. 9. Persetujuan Romeroyen. Merle Chokran, wakil dari AS di Unci, mendesak agar Indonesia mau melanjutkan perundingan. Waktu itu Amerika Serikat menekan Indonesia, kalau Indonesia menolak, Amerika tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Perundingan segera dilanjutkan pada tanggal 1 Mei 1949. 10. Yogyakarta kembali. Pada tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur keluar Yogyakarta. Setelah itu, TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan peristiwa Yogyakarta kembali. 11. Konferensi Inter-Indonesia. Pada bulan Juli dan Agustus 1949 diadakan Konferensi Inter-Indonesia. Dalam konferensi itu diperlihatkan bahwa politik David et Impera Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di wilayah RI mengalami kegagalan. 12. Konferensi Meja Bundar. KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Marsieven dan dari Unci sebagai mediator adalah Crutchley. 13. Pembentukan Republik Indonesia Serikat.
Pada tanggal 16 Desember 1949, I.R. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS. Secara resmi, I.R. Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS pada tanggal 17 Agustus 1949, bertempat di Bangsal Siti Hinggil, Karaton, Yogyakarta, oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusumah Atmaja dan Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Tanggal 20 Desember 1949, Kabinet Muhammad Hatta dilantik. Dengan demikian terbentuk pemerintahan RIS. 14. Pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. 15. Kembali ke negara kesatuan. Pada tanggal 15 Agustus 1950, diadakan rapat gabungan parlemen atau DPR dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan piagam persetujuan terbentuknya negara Indonesia. Pada hari itu, Presiden Soekarno terus ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan. Dengan demikian, berakhirlah riwayat hidup negara RIS. Dan secara resmi tanggal 17 Agustus 1950, terbentuklah kembali Negara Kesatuan RI. Soekarno kembali sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden RI.